Kembali di iNews Sore bersama saya, Stefani Patricia. Pemirsa, puluhan kader Banser menggelar doa bersama di pinggir Jalan Rasuna Said, tepat di depan Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Puluhan kader Barisan Serbaguna NU atau Banser siang tadi berkumpul bersama di depan Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka menggelar doa bersama untuk kesembuhan D, anak dari kader Banser yang dianiaya anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan. Alhamdulillah keadaan David membaik dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim dokter sebelumnya. Ini adalah tanda yang sangat membanggakan. Dan alhamdulillah keluarganya, ayahnya, ibunya, famili-familinya semuanya sabar menghadapi semua ini. Insya Allah akan menjadi pahala tersendiri yang akan membantu David khususnya dan keluarga. Insya Allah akan memberikan kebaikan dan kami mengapresiasi kerja keras sejak seawal secara sungguh-sungguh mengawas terus perkembangan David. Sehingga sekarang kondisinya sudah terlihat baik, misalnya bahwa ventilator sudah pas, kemudian digunakan dekat, insya Allah tingkat kesadarannya akan sempurna. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kondisi D, korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Selamat sore, Hilmi, apakah ada informasi terkait kondisi terakhir dari korban berinisial D? Selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Seorang remaja berinisial D yang merupakan korban penganiayaan oleh Mario Dandi, anak mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan hari ini sejumlah tokoh nasional hadir untuk menjenguk D, diantaranya yakni Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf. Tadi Ketua Umum PBNU mengatakan kondisi D saat ini sudah mulai membaik, bahkan alat bantu pernapasan atau ventilator pun sudah dilepas. Hal itu pun senada dengan yang diungkapkan oleh Rustam Hatali selaku paman dan juga juru bicara keluarga yang semalam mengatakan bahwa kondisi D saat ini sudah mulai membaik, bahkan sudah bisa merespon dengan gerakan dan juga sudah mulai membuka tutup matanya. Bahkan keluarga pun terus mengupayakan untuk kesembuhan D ini dan membuka kemungkinan untuk membawa D berobat ke luar negeri jika mendapatkan rekomendasi dari dokter. Selain Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, hari ini juga terdapat beberapa tokoh lainnya yang datang untuk menjenguk D, diantaranya istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid yakni Sinta Nuriyah dan juga Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Seperti kita ketahui sebelumnya, peristiwa penganiayaan terjadi di sebuah perumahan di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 yang lalu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, dan polisi pun langsung bergerak cepat dengan menangkap beberapa tersangka, diantaranya tersangka utama Mario Dandi dan juga seorang lelaki berinisial S. Sementara itu Polres Jakarta Selatan semalam juga telah memeriksa seorang perempuan berinisial A yang saat ini masih menjadi saksi. Stefani. Baik, terima kasih Hilmi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan berinisial S. S berperan memprovokasi dan merekam penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap David. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan.
Tersangka baru berinisial S yang merupakan teman Mario Dandi Satrio yang ditetapkan tersangka lebih dahulu. S berperan memprovokasi tersangka Mario Dandi Satrio. Di lokasi kejadian, S juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario terhadap David sehingga viral di sosial media. Kami telah menetapkan tersangka S dengan menerap pasal persangkaannya adalah pasal 76 huruf C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena tersangka S berdasarkan 2 alat bukti dan barang bukti yang sudah kami sita diduga atau disangka melakukan tindakan membiarkan adanya kekerasan terhadap anak berdasarkan kronologis yang sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya terhadap tersangka S sudah kami lakukan penahanan setelah selesai dilakukan pemeriksaan tersangka. Akibat perbuatannya, Mario Dandi Satrio dikeluarkan dari tempatnya menimba ilmu. Mario dikeluarkan terhitung sejak tanggal 23 Februari 2023. Sementara itu, kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG membantah ikut merencanakan penganiayaan. Bahkan AG mengaku sempat mengingatkan tersangka agar tidak melakukan penganiayaan sebanyak 3 kali. Bahwa memang kami disampaikan oleh klien kami tidak ada niatan untuk itu, dan memang ini murni atas pilihan yang dilakukan oleh saudara tersangka ini. Dan sekali lagi, ini yang tidak ada di media. Klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. 2-3 kali. Bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Sebelumnya, kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG dituding menjadi pemicu penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap korban David. AG disebut mengaku mendapat perlakuan tak baik dari David yang merupakan mantan AG hingga memicu emosi tersangka Mario. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pihak menyatakan ancaman hukuman para tersangka masih terlalu ringan jika melihat apa yang dialami oleh korban. Untuk membahasnya lebih dalam, kami telah terhubung dengan Wakil Ketua LPSK Susilo Ningtyas dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Selamat sore, Bu Susi dan Pak Fikar. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, saya ingin ke Pak Fikar. Pak Fikar. Ya. Saya ingin ke Pak Fikar terlebih dahulu. Pak Fikar, banyak pihak mendesak diterapkannya pasal pembunuhan berencana dalam kasus ini. Kalau melihat video bukti yang beredar di media sosial, ucapan-ucapan yang muncul dalam video tersebut, benarkah pasal pembunuhan berencana bisa diterapkan, Pak, dalam kasus ini? Ya, kalau melihat video ya yang diputar, yang saya juga lihat juga gitu ya, memang begitu sadis itu kalau menurut saya ya. Sudah keterlaluan gitu, sudah anaknya dijatuh di bawah, sudah lebih muda anaknya jatuh di bawah, diinjak pula, sudah menurut saya itu sudah saya berkesimpulan anak ini nggak pernah mendapat pendidikan agama gitu loh. Malah saya berkesimpulan jauh seperti itu gitu. Tidak ada sedikit pun toleransi terhadap kemanusiaan. Itu yang saya lihat gitu. Ya, nah karena itu di beberapa kesempatan saya juga bilang ini tidak cocok hanya didakwakan atau disangkakan dengan pasal undang-undang perlindungan anak ya, tetapi juga mestinya pakai KUHP. Ini sudah mengarah pada pembunuhan kalau menurut saya ya. Nah karena itu saya sependapat gitu dengan anggota DPR yang menyatakan bahwa mestinya ini yang digunakan adalah pasal perencanaan pembunuhan. Ya, saya sependapat itu. Ya, jadi pasal 340
Junto pasal 50 berapa itu? 53 kalau nggak salah ya, percobaan pembunuhan ya. Nah, itu saya setuju itu ya. Baik. Begitu, Mbak. Jadi memang bisa diterapkan ya Pak ya pasal 340 terkait pembunuhan berencana dalam kasus ini. Ini untuk kedua tersangka Pak atau hanya yang melakukan penganiayaan? Menurut saya yang melakukan penganiayaan ya, karena faktanya gitu, fakta yang terlihat itu bukan lagi menganiaya dalam pengertian penganiayaan yang biasa gitu ya, lebih pada mengarah pada satu tujuan sampai diinjak itu loh, diinjak lehernya segala macam, itu yang ngeri juga gitu. Artinya memang dia menghendaki kematian, sepertinya itu yang saya lihat begitu, Mbak. Baik, saat ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang diterapkan memang terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu bagaimana Pak secara teknis ini, bagaimana supaya pasal pembunuhan berencana ini bisa diterapkan dalam kasus ini? Ya, kalau polisi tidak mau menerapkan ini, tidak mau menambah ini, ya sebenarnya bisa ya dari pihak korban itu minta pada kepolisian juga menerapkan pasal ini ya, tetapi semuanya tergantung pada kepolisian sebagai penyidik gitu ya. Tetapi kita juga masih bisa berharap ke atasnya, yaitu karena polisi kan cuma penyidik, yang akan menuntut di pengadilan adalah kejaksaan. Nah, jadi saya kira kejaksaan juga perlu dibangun kesadarannya, perlu melihat itu video yang beredar itu ya, yang saya kira terlihat sekali kok itu niat dan perbuatannya itu terlihat sekali. Nah, karena itu kita masih berharap pada kejaksaan akan selain menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak juga menggunakan pasal 340 junto 53 KUHP gitu ya, percobaan pembunuhan. Begitu, Mbak. Baik, saya ingin ke Bu Susi terlebih dahulu. Bu Susi, terkait dengan kasus ini, sejauh ini siapa saja pihak-pihak yang sudah mengajukan permohonan kepada LPSK untuk adanya perlindungan? Ya, hari Jumat kemarin datang kepada kami rekan-rekan dari LBH Ansor mendampingi beberapa orang saksi ya. Terus kemudian intinya sih awalnya mau mengajukan permohonan perlindungan, cuman karena berkasnya masih belum, jadi memang sifatnya masih konsultasi begitu. Nah, mereka akan menyampaikan berkas permohonannya itu hari ini. Jadi baru saksi-saksi sementara untuk korban sendiri dan keluarganya masih belum diajukan. Tapi kita tunggu sampai malam ini apakah memang nanti berkas-berkas berkaitan dengan permohonan untuk korban dan keluarganya juga diajukan sekalian pada malam ini. Korban dan saksi penganiayaan ya Bu ya. Kalau untuk kekasih dari tersangka Mario yang berinisial AG, ini apakah ada juga permohonan perlindungan yang diajukan Bu kepada LPSK? Tidak ada, Mbak, belum ada. Jadi memang masih sebatas saksi-saksinya, nanti dan korbannya juga akan menyusul beserta keluarganya. Untuk saksi-saksinya sudah ada informasi Bu, ada berapa orang yang akan dimintai perlindungan kepada LPSK? Sampai sejauh ini belum, Mbak, belum ada informasi secara detail ya. Tetapi kemarin sudah hadir di kantor LPSK sudah ada beberapa orang. Nah, itu sudah berkonsultasi dan berdiskusi dengan kami berkaitan dengan perlindungan yang mungkin akan bisa diberikan oleh LPSK kepada para saksi untuk kasus ini. Kalau untuk korban sendiri, Bu, apa kemudian pertimbangan atau alasan dari pihak keluarga meminta perlindungan kepada LPSK? Saat ini kan artinya korban masih dirawat di rumah sakit, Bu. Ya, sebenarnya perlindungan dalam konteks perlindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang 31 2014 itu sebenarnya ada dua makna, Mbak. Tidak hanya perlindungan tetapi juga ada bantuan. Nah, korban kejahatan itu berhak mendapatkan bantuan yang pertama, bantuan medis, bantuan psikologis, bantuan psikososial. Termasuk juga kita untuk korban penganiayaan ini ya, kita juga bisa memberikan fasilitasi untuk penghitungan nilai kerugian, yaitu restitusi gitu ya. Nah, itu kewenangan kami. Jadi nanti apakah keluarga akan meminta bantuan berkaitan dengan biaya bantuan medisnya, psikologisnya, atau restitusi, atau nanti bahkan minta pendampingan misalnya, itu dimungkinkan saja. Jadi itu hak-hak dari korban kejahatan yang diatur di dalam Undang-Undang 31 tahun 2014.
Baik, Pak Fikar, melanjutkan pembicaraan kita terkait pasal pembunuhan berencana ini. Artinya jika memang nanti Anda sampaikan tadi bisa melalui kejaksaan ya, artinya dalam persidangan nanti bisa saja artinya jaksa menuntut pasal yang tidak dijeratkan oleh pihak kepolisian. Iya, jaksa itu penuntut umum itu bukan atasan ya, tetapi dia akan mengoreksi pekerjaannya penyidik gitu. Karena perkara itu dasarnya dari penyidik. Nah, jadi kalau nanti kemudian perkaranya diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, kepada jaksa bisa mengembalikan ini ditambah pasal ini, bisa seperti itu. Gitu, ya. Punya waktu 2 minggu untuk merubah berita acara ya setelah berkas itu diserahkan kepada kejaksaan. Tapi saya berharap ya kepolisian kan banyak juga nih suara-suara. Hanya saya mungkin yang menyatakan seperti itu. Sampai anggota DPR pun saya dengar itu dari Partai Gerindra ya, itu suaranya sama dengan saya. Ya, artinya tidak cukup hanya menerapkan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga dari video yang beredar itu terlihat sekali gitu loh. Artinya orang ini memang menghendaki lawannya itu meninggal gitu dengan tindakan-tindakannya, meskipun tidak pakai alat apa-apa ya. Ya, dengan menyuruh push up, diinjak lehernya, diinjak kakinya, dibalik, ditendang, itu udah menurut saya sudah di luar kemanusiaan gitu. Nah, karena itu saya berkesimpulan ini tidak cukup kalau diakomodasi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak tidak cukup ya. Juga harus ada, itu terlihat sekali gitu ya, bahwa ada upaya untuk melakukan yang lebih keras dari itu gitu. Bahkan kan ada, kalau nggak salah saya baca di media, ada agak menantang juga kan, silakan dilaporkan ke polisi atau apa, saya siap segala macam. Tidak takut korban kehilangan nyawa bahkan sempat disampaikan dalam video. Itu menurut saya anak ini udah menantang gitu, menantang hukum, malah menantang penegakan hukum gitu. Nah, karena itu saya menghimbau kepada kepolisian yang melalui forum ini untuk merubah lagi gitu ya, persangkaannya itu tidak hanya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga menggunakan KUHP, ya, khususnya pasal-pasal pembunuhan. Saya kira begitu. Kalau untuk pacar dari tersangka Mario yang berinisial AG, Pak Fikar, apakah keterlibatannya ini bisa masuk dalam unsur pidana juga? Iya. Nah, kalau lihat peristiwanya, sebenarnya ini kan mirip dengan istrinya Pak Sambo, ya kan? Mirip ini sebenarnya, ya kan? Nah, tetapi kan katanya ada pengakuan bahwa dia sudah melarang, itu harus dibuktikan, ya, sudah melarang jangan melakukan kekerasan. Tetapi kan ini dipicu dari pengaduan dia sebenarnya kepada pada pelaku, kan begitu, ya. Nah, dipicu oleh pengaduan dia. Nah, tapi kemudian kan itu dibantah, ya, bahwa ada larangan untuk tidak melakukan penganiayaan, bahkan setelah terjadi korban penganiayaan itu dia membantu mengangkat dan sebagainya. Nah, saya kira ini kita serahkan kepada penyidik gitu, ya. Kita serahkan kepada penyidik sejauh mana perannya, ya, peran orang-orang yang ada pada peristiwa itu di dalam peristiwa penganiayaan berat ini. Begitu, Mbak. Baik. Bu Susi, tadi seperti yang Anda sampaikan, kepada korban LPSK tidak hanya dalam bentuk perlindungan ya. Seperti apa nantinya bentuk pendampingan yang diberikan LPSK kepada korban? Ya, bisa saja kita mendampingi ya ketika nanti misalnya korban ini menyampaikan keterangannya, bisa saja dihadirkan di persidangan, kita dampingi. Atau kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya karena kesehatan kita bisa memfasilitasi dengan video conference misalnya seperti itu. Nah, nanti kami dampingi, kami nanti akan uruskan itu semua. Nah, bantuan medis ini bisa juga kita biayai, Mbak, kebutuhan untuk pengobatannya. Nanti bisa kita kerjasama dengan Rumah Sakit Mayapada ya. Memang LPSK sudah ada kerjasama dengan Rumah Sakit Mayapada. Tinggal nanti kita bagaimana pembiayaan bisa dilakukan oleh LPSK. Yang kedua, ini juga termasuk biaya transportasi ya kalau kemudian mereka berobat, korbannya berobat gitu. Nah, yang kedua bisa juga berkaitan dengan konseling psikologi. Pasti kasus ini tindak pidana yang dialami oleh
korban ini kan bukan tindak pidana biasa ya, sampai kemudian yang bersangkutan koma, korban koma dan sebagainya. Ini kan akan bisa jadi menimbulkan trauma tersendiri bagi korban, sehingga kami bisa memfasilitasi untuk konseling psikologinya gitu. Kami bisa kerjasama dengan para psikolog yang mau bekerja sama dengan LPSK. Nah, termasuk juga kemudian psikososialnya. Psikososial ini adalah bentuk pemulihan kepada korban yang dari segala macam aspek, misalnya dari rohani, dari psikis, terus kemudian dari spiritualnya. Kita bisa bekerja sama dengan rohaniawan gitu ya, atau kiai dalam hal ini untuk membantu pemulihan spiritualnya korban misalnya. Nah, kemudian ada juga misalnya kalau nanti dibutuhkan yang bersangkutan misalnya harus pindah sekolah, kita juga akan membantu soal pindah sekolah karena ini bagian dari psikososial, termasuk juga kemudian pemulihan yang lain ya yang dibutuhkan seperti itu. Jadi berbagai macam hak ini bisa diakses sesuai dengan kebutuhan. Nah, kami terus terang belum bisa menganalisis lebih lanjut, lebih jauh kebutuhan yang bersangkutan, kebutuhan dari korban ini. Nah, ini kami harus menelusuri, harus bertemu langsung dengan anak korban karena pemenuhan bantuan ini sekali lagi berdasarkan dari kebutuhan dari korban. Sejauh ini informasi yang diterima LPSK memang belum bisa ditemui ya Bu ya? Atau seperti apa? Betul. Ya, karena memang masih terbatas ya dan kondisinya masih belum memungkinkan untuk bertemu kita ya. Masih masih koma, mengalami koma kan. Baik, kita tunggu nantinya kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Pak Fikar, Bu Susi sudah berdiskusi bersama kami di iNews sore hari ini. Pemirsa, akhir pekan ini menjadi pekan terakhir warga bisa mengunjungi Masjid Al-Jabar di Kota Bandung sebelum ditutup sementara untuk pemeliharaan. iNews sore akan kembali sesaat lagi.